Shalom saudara. Kebenaran hari ini berjudul buah kehidupan. Pada akhirnya doa Bapa kami tidak hanya menjadi kalimat yang diucapkan orang percaya, tetapi menjadi kehidupan yang mewarnai manusia batiniahnya. Itulah buah kehidupan yang akan dibawa di hadapan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus di kekekalan nanti, ya saudaraku. Inilah persoalan paling penting saudara dalam kehidupan orang percaya, yaitu buah yang dapat dipersembahkan kepada Allah pada waktu kita menghadap Dia. Buah itu adalah melakukan dengan baik segala sesuatu yang Tuhan inginkan, seperti yang termuat di dalam doa Bapa kami. Hal ini adalah sesuatu yang mutlak harus dipenuhi, sebab memang manusia diciptakan untuk melakukan kehendak-Nya. Jadi buah di sini adalah perbuatan perilaku dan sikap hati yang memberi kepuasan di hati Tuhan, sampai seseorang diakui oleh Tuhan sebagai pribadi yang memiliki hati melakukan kehendak-Nya tanpa dipaksa ditekan oleh hukum. Inilah ciri dari anak Allah yang telah diperagakan oleh Tuhan Yesus. Dalam perumpamaan mengenai penabur benih dikisahkan bahwa tidak semua orang yang mendengar firman Tuhan bisa bertumbuh dan berbuah. Ya, kelompok pertama adalah orang yang walaupun mendengar Injil tetapi tidak pernah menjadi orang percaya. Kuasa antikris telah mengunci mereka sehingga mereka tidak pernah bisa menerima Tuhan Yesus Kristus. Kelompok kedua adalah mereka yang mendengar Injil, menjadi orang Kristen tapi tidak berani membayar harga percayanya. Pada zaman Yesus mengenakan tubuh daging, kalau orang berani percaya kepada Yesus akan mengalami aniaya. Banyak orang lebih menyelamatkan nyawanya daripada kehilangan nyawanya. Kelompok ketiga adalah orang-orang yang tidak mengalami aniaya, ya, tidak menolak Tuhan Yesus tapi masih mencintai dunia. Mereka memang berbuah tapi buahnya tidak matang. Kata matang dalam teks aslinya adalah telesphoreo, yang artinya dewasa, tidak dewasa. Jadi buah yang dihasilkan tidak dewasa. Tuhan menghendaki kedewasaan. Kehendak Tuhan harus dituruti secara mutlak. Ya saudaraku, kelompok keempat adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati yang baik, mengeluarkan buah dalam ketekunan. Mengeluarkan buah dalam ketekunan menunjukkan bahwa untuk berbuah, seseorang harus berjuang keras. Kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang dituntut untuk berbuah. Jika tidak berbuah akan dipotong, tetapi yang berbuah akan dibuat semakin lebat buahnya. Ya. Dalam Lukas 13 ayat 6-7 mengenai perumpamaan seorang peladang yang memiliki kebun anggur, di dalamnya ada pohon ara. Ketika dilihatnya pohon ara tidak berbuah, ia mengatakan bahwa percuma pohon itu tumbuh di kebunnya. Ia menghendaki agar pohon itu dikeratnya saja. Dalam perumpamaan itu Tuhan menghendaki agar setiap orang percaya berbuah, ya, berbuah dengan buah yang memuaskan hatinya. Berbuah artinya memiliki hati yang suka melakukan kehendak-Nya. Tuhan mau menemukan pribadi-pribadi yang selama hidup di dunia telah memenuhi atau menunaikan apa yang dipercayakan kepadanya. Dalam hal ini setiap orang memiliki keadaan istimewa dan Tuhan memiliki rancangan khusus bagi orang tersebut untuk dipenuhi. Kalau kita belajar, ya, kalau kita belajar kalimat secara harafiah, ya, doa Bapa kami itu barulah langkah pertama untuk dapat berbuah, sebab akhirnya bukan hanya menghendaki kita menjadi orang yang bisa mengucapkan doa Bapa kami, ya. Bukan hanya Tuhan menghendaki kita bukan hanya menjadi orang yang bisa mengucapkan doa Bapa kami, tetapi melakukannya, tetapi menyelenggarakan hidup sesuai dengan kebenaran yang termuat dalam doa Bapa kami.
Kalau langkah pertama sudah tidak dilakukan, ya saudaraku, yaitu memahami isi doa kami. Nah, bagaimana bisa berbuah? Banyak orang tidak mengerti maksud isi doa Bapa kami tersebut, ya. Maka mereka tidak bisa menyelenggarakan hidup sesuai dengan kebenaran yang termuat dalam doa Bapa kami. Memang mereka bisa menjadi orang baik-baik, tetapi tidak hidup sesuai dengan kebenaran yang termuat dalam doa Bapa kami. Dalam Lukas 8 ayat 15 tertulis kalimat ini, mengeluarkan buah dalam ketekunan. Kalimat ini menunjukkan walaupun seseorang mendengar firman Tuhan yang benar, tapi kalau tidak bertekun maka juga tidak akan dapat berbuah. Kata ketekunan dalam teks aslinya adalah hupomeno, saudaraku. Hupomeno yang artinya dengan sabar bertahan. Dalam hal ini untuk bertekun seseorang harus berusaha, ya, bertahan terus menerus, ya, dalam menghadapi tekanan, saudara. Sebab iblis berusaha agar orang percaya tidak berbuah. Salah satu usaha iblis selain ditutupnya kebenaran firman, juga mewarnai jiwa anak-anak Tuhan dengan percintaan dunia. Oleh sebab itu, setelah memahami kebenaran ini, kita harus mulai mempersoalkan apakah kita sungguh-sungguh telah memiliki hati yang suka dan rela melakukan kehendak Allah, seperti yang termuat di dalam kalimat-kalimat doa Bapa kami. Dalam hal ini kualitas buah yang dihasilkan masing-masing bisa berbeda. Ada yang matang, ada yang belum matang, ada yang mentah, ada yang sama sekali tidak berbuah. Tapi tentu saja kita yang mengerti kebenaran ini, kita akan berusaha berjuang untuk bisa memiliki buah kehidupan dan buah kehidupan itu menjadi kekayaan abadi kita di dalam kerajaan surga. Kita percaya Roh Kudus akan menuntun kita. Roh Kudus akan membimbing kita bagaimana kita bisa menyelenggarakan hidup sesuai dengan kebenaran yang termuat di dalam doa Bapa kami. Kita percaya Tuhan akan menolong kita memahami kebenaran yang termuat dalam doa Bapa kami dan menyelenggarakan hidup sesuai dengan kebenaran yang termuat dalam doa Bapa kami tersebut. Kalau Yesus yang mengajarkan kepada kita, maka Yesus akan memberikan kepada kita tuntunan melalui Roh Kudus, supaya kita benar-benar bisa memahami isinya dengan lengkap, sempurna, utuh, dan kita juga bisa menyelenggarakannya secara tepat sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, majikan kita, Tuhan kita, Raja kita, kekasih kita. Suatu hari kalau kita menghadap Tuhan Yesus, kita bisa berkata, Tuhan, aku sudah mengucapkan doa Bapa kami, bukannya dengan mulutku, tetapi dengan seluruh kehidupanku.